Gerbang logika kombinasional merupakan gabungan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk fungsi logika yang baru itu. Gerbang logika kombinasional sangat banyak digunakan dalam dunia industri. Selain itu, karena memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan kompleks, maka gerbang logika kombinasional ini sering digunakan dalam sistem kendali digital atau digital control system. Nah, semua rangkaian logika dapat digolongkan atas dua jenis, yaitu rangkaian kombinasional atau combinational circuit dan rangkaian berurut atau sequential circuit. Nah, perbedaan kedua jenis rangkaian ini terletak pada sifat keluarannya, yaitu keluaran suatu rangkaian kombinasi setiap saat ditentukan oleh masukan yang diberikan saat itu. Keluaran rangkaian berurut kepada setiap saat, selain ditentukan oleh masukannya saat itu, juga ditentukan oleh keadaan keluaran saat sebelumnya, juga oleh masukan sebelumnya gitu. Nah, terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk suatu sistem elektronika digital, yaitu yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, yang ketujuh gerbang XNOR. Nah, yang pertama gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik atau inverter ya, memiliki fungsi membalik logika dengan tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter atau pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Nah, yang kedua adalah gerbang AND, atau dapat pula disebut sebagai gate AND ya. Adalah satu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk input dan hanya mempunyai satu jalan keluar output. Gerbang AND mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran gitu. Beda dengan yang NOT tadi ya. Dalam gerbang AND, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Nah, yang ketiga adalah gerbang OR. Berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input, gerbang ini memiliki paling sedikit 2 jalur input. Artinya, inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang NAND adalah suatu NOT AND atau suatu fungsi AND yang dibalikan. Dengan kata lain bahwa gerbang NAND akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Adalah suatu NOT OR atau suatu fungsi OR yang dibalikan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya bernilai rendah. Nah, yang keenam adalah gerbang XOR. Akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi, atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama, kebalikan dari gerbang XOR. Nah, itulah dasar teori dari praktikum atau rangkaian dari gerbang kombinasional dan komparator. Alat dan bahan ini mempunyai fungsi masing-masing, yaitu papan rangkaian berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana, dan jumper berfungsi untuk menghubungkan antara komponen yang ada di breadboard atau papan rangkaian tanpa memerlukan solder. LED berfungsi sebagai indikator atau lebih tepatnya lampu indikator. Yang keempat adalah catu daya atau baterai yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Yang kelima, resistor. Resistor ini berfungsi untuk
terakhir adalah IC. IC ini berfungsi untuk penguat. Dengan adanya IC, maka perangkat elektronik bisa menjadi lebih portable. IC di sini kita menggunakan 3 IC, yaitu 7432 yang digunakan pada rangkaian gerbang OR, 7408 pada rangkaian gerbang AND, dan 7485 pada rangkaian komparator. Rangkaiannya dengan mengikuti skema ini. Langkah pertama, kita pasangkan kedua IC ke papan rangkai. Nah, ini sudah terpasang, yang ini IC 7408 dan ini IC 7432. Selanjutnya adalah menghubungkan setiap kaki dari IC 7408 ke IC 7432 sesuai dengan skema ini. Nah, untuk IC 7408 kaki pertamanya kita gunakan sebagai input A, kaki keduanya kita gunakan sebagai input B, kaki ketiganya kita hubungkan ke kaki kedua dari IC 7432. Kaki keempatnya kita gunakan sebagai input C, kelima kita gunakan sebagai input D. Untuk kaki keenamnya dipasangkan ke kaki pertama dari IC 7432. Ketujuhnya kita sambungkan ke ground. Nah, untuk groundnya saya ambil jalur negatif. Kemudian untuk kaki ketiga pada IC 7432 ini akan dihubungkan dengan kaki positif LED. Karena tidak memungkinkan, jadi saya akan menaruh LED di sebelah sini. Nah, untuk menghubungkannya kita tinggal dengan menggunakan jumper seperti ini. Kemudian kaki negatif dari LED-nya akan dihubungkan dengan resistor. Kemudian kaki resistor yang satunya kita ke ground-kan. Kemudian kaki ketujuh dari IC 32 kita ke ground-kan. Kemudian masing-masing kaki ke-14 IC tersebut kita hubungkan ke VCC. Untuk VCC-nya saya ambil jalur positif. Nah, rangkaiannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal menghubungkannya dengan sumber tegangan. Di sini kita menggunakan baterai 9 volt. Untuk kutub positifnya kita hubungkan ke VCC atau jalur positif tadi. Dan untuk kutub negatifnya kita hubungkan ke ground seperti ini. Input A bernilai 0, input B bernilai 0, input C dia bernilai 1, dan D dia bernilai 1. Sekarang kita hubungkan ke sumber tegangan. Nyala ya teman-teman. Nah, semua input kita taruh di VCC. Kemudian kita sambungkan dengan sumber tegangan. Yang punya menyala ya teman-teman. Langkah pertama yaitu memasukkan IC 7485 ke papan rangkai. Langkah selanjutnya itu merangkai sesuai dengan datasheetnya. Kaki pertama dari IC ini dia berfungsi sebagai data input dari B3. Kemudian untuk kaki yang kedua ini dia tegangan masukan A lebih kecil daripada B
kita hubungkan ke PCC dengan menggunakan jumper. Untuk kaki ketiganya input data A sama dengan input data B, kita sambungkan ke PCC. Untuk kaki keempatnya dia tegang memasukkan mana A lebih besar daripada B, kita sambungkan ke PCC. Kaki kelima ini output atau keluaran, nah nanti akan kita sambungkan dengan LED. Kita sambungkan seperti ini, sambungkan ke sisi positif dan kaki negatif LED ke ground. Untuk kaki yang keenam ini dia sama output, kita akan menghubungkan dengan LED di mana nilainya itu A sama dengan B. Untuk kaki ketujuh sama, dia output di mana A lebih kecil daripada B, kita hubungkan ke LED. Ke kaki positifnya, kaki negatif LED kita ke ground kan. Untuk kaki yang ke-8 ini kita ke ground. Kita putar. Untuk kaki yang 9 ini dia merupakan data input B0, kemudian yang 10 dia merupakan data input A0, untuk yang 11 dia data input B1, kita pasangkan. 12 dia merupakan data input dari A1, yang 13 dia merupakan data input dari A2, yang 14 dia merupakan data input dari B2. Untuk yang 15 dia merupakan data input dari A3. Jangan lupa kaki ke-16 nya kita ke PCC. Kita ambil yang jalur ini untuk PCC-nya. Nah, karena ini belum ada sambungan di sana, maka kita sambungkan dengan menggunakan jumper. Ini dia rangkaian komparator. Nah, kebetulan di sini untuk kedua input dia sudah berada di ground karena keduanya bernilai 0. Sekarang kita tinggal menghubungkan dengan sumber tegangan. Nah, terbukti bahwa lampu yang tengah yang menyala. Pindahkan jumper yang berwarna kuning dari ground ke PCC seperti ini. Ini sudah kita masukkan tegangannya. Nah, terbukti ya teman-teman, lampu yang paling kiri yang menyala. Untuk rangkaian komparator dan gerbang kombinasional cukup sekian. Terima kasih. Untuk rangkaian gerbang kombinasional, penggunaannya ada pada DVD atau VCD dengan kabel 3 warna, dan ada pula pada proyektor dengan kabel VGA atau STA. Sedangkan penggunaan rangkaian gerbang komparator ada pada mesin penyeleksi surat, baik itu dimensi, berat surat, dan kode area berdasarkan barcode.